tetapi isi dengan kebenaran firman Tuhan walaupun lewat handphone ya. Semua kami penuhi kebutuhan rohani dan jemaat di tempat ini. Sebab itu saya bersyukur untuk jemaat di tempat ini tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan walaupun berada di rumah masing-masing. Kami bersyukur juga karena penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Amin. Jangan khawatir. Sebab apa? Ketika kita khawatir, kita menjadi lemah. Ketika kita khawatir, kita jadi sakit. Ketika khawatir, kita jadi tidak berdaya. Tetapi benar, seperti lagu yang tadi katakan, ajaiblah Kau Tuhan. Kita hidup hanya karena keajaiban Tuhan. Kalau bukan Tuhan, bagaimana kita masih bisa hidup sampai saat ini? Banyak orang terkenal, banyak orang hebat saat ini meninggal dunia. Apa yang mereka tidak miliki? Nama mereka miliki, harta kekayaan mereka miliki, kesenangan hidup mereka miliki. Tapi ketika nyawa diambil, semua tidak ada artinya. Tetapi ketika kita masih hidup di tempat ini, kita masih hidup di bumi ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi bangsa dan negara kita, terlebih bagi Indonesia. Kami mengucap syukur. Kita akan mulai pelajaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini kita akan membahas tentang iman. Karena apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan saat ini adalah iman. Iman itu bagaimana? Iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bukan iman karena perasaan, bukan iman karena kekuatan diri sendiri, merasa diri kuat. Tetapi iman yang kita butuhkan adalah iman dari pewahyuan Allah dan iman dari pengetahuan akan membaca firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 29. Kita akan baca sama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Perkatakan ini dengan iman dan yakini bahwa segala sesuatu akan menjadi baik. 2, 3. Karena iman Musa sesuatu yang tadi disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan asa dan memercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi negeri, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar tentang seorang pemimpin bangsa Israel yang besar, yaitu Musa atau Moses ya. Saya ambil anak saya nama Moses karena saya pengen dia jadi pemimpin umat yang besar ya. Kalau dia bilang saya berarti jadi presiden ya mama, boleh. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kau harus benar dulu, jadi presiden itu harus benar, jadi pemimpin umat itu harus benar. Ketika Tuhan memberikan Moses bagi saya satu kesaksian saya bingung karena 8 tahun kami menantikan anak ini hadir
dalam hidup. Siapa yang selalu bangun terus di dalam hidup? Gak mungkin ya. Kita pasti jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi di dalam hidup. Dari mulai gadis saya bilang, saya mau menikah dengan seorang pria. Kalau pria itu satu, ganteng. Dua, baik hatinya. Tiga, pintar nyanyi dan main musik. Empat, harus hamba Tuhan dong, biar kita sejalan. Yang kelima, ya terserah Tuhan. Kalau harta benda itu mengikuti berkat Tuhan, itu mengikuti asal kita rajin di dalam segala hal, jujur di dalam segala hal, pasti berkat itu mengikuti. Mami saya bilang, Liz, kapan merit? Nah, kapan menikah? Itu banyak itu pengerja pada main seliweran dari mana-mana ke sini. Siapa tahu kamu ada yang naksir enggak? Udah enggak. Apa tunggu pangeran turun dari surga baru kamu mau nikah? Kalau ada 35 tahun saya jadi gadis tua, orang bilang gak akan nikah. Amin lah, kalau gak nikah juga gak apa-apa. Tetapi Tuhan buat rencana yang lain. Karena dia tahu saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa main musik. Makanya Tuhan beri yang saya doakan. Bukan saya inginkan loh, saya doakan. Menikah 8 tahun gak punya anak. Tuhan gak punya anak ya. Doa, terus doa. Pasti Tuhan kasih anak. Gak ada yang mustahil. Tuhan kasih anak yang terbaik. Laki-laki lagi. Luar biasa. Kalau orang Batak punya anak laki, anak perempuan juga sih senang. Kalau punya anak laki kayaknya aduh, kami penerus bangsa ini ya. Itu Tuhan sediakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pernah mengalami hal yang paling sulit. Punya mobil dicolong orang. Punya motor dicuri orang. Punya duit tabungan habis dikuras. Itu benar-benar. Sampai waktu Moses bayi lagi tidur, harus diangkat dari tempat tidur karena apa? Rumahnya mau dilihat orang, mau dijual. Tuh, saya mengalami hal demikian. Coba, kalau ibu bapak daerah tempat kayak saya begitu, tempat yang begitu, maksudnya istilahnya saya punya rumah dari mertua saya, warisan dari orang tua papanya Moses masih bayi, saya udah tenang dong, istilahnya nggak kontrak dong tiap tahun. Tapi begitu harus dijual, aduh, kita bingung. Waduh, ini alamat kita bisa kontrak di rumah petakan. Bapak Ibu mesti tahu kalau petakan di Jakarta ya kayak apa. Cuma rumah blok disekat-sekat doang. Itu saya alami. Walaupun di perumahan elit, taman asli, tapi petakan. Makanya saya udah sama Papa Moses udah gak takut apa-apa. Karena saya percaya masa depan saya sungguh ada. Masa depan saya sudah dijamin oleh Tuhan. Bolak-balik Tangerang Inggris, siapa yang berani jamin lolos? Checkpoint lolos. Ya kan? PSBB boleh ya PSBB. Pak Eri tetap di sini melayani lolos. Ya. Puji Tuhan itu semua. Karena apa? Di hati kita ada iman. Iman berdasarkan pewahyuan firman dan pengenalan kita akan Roh Kudus. Sebab itu 5 langkah iman akan kita pelajari. Setiap orang Kristen yang dituntut memiliki iman yang teguh. Amin. Iman kita harus teguh. Jangan kita terbawa oleh lingkungan kita. Jangan kita seenak sendiri. Hidup yang seenak sendiri. Saya kemarin pernah ikut pada pemakaman
langkah. Yuk kita pelajari langkah yang pertama. Ibrani 11 ayat yang 23. Kita mau punya iman yang teguh, kita harus menuntut, bisa menghadapi, atau iman itu menuntut resiko yang tinggi. Musa pada usia 3 bulan harusnya dia dibunuh karena waktu itu bangsa Israel ada di dalam negara Mesir, di dalam bangsa Mesir, dan orang Israel ini lebih banyak jumlahnya daripada orang Mesir. Ibu-ibu orang Israel atau ibu-ibu orang Ibrani ini lebih kuat dari ibu-ibu orang Mesir. Melahirkan anak tidak usah pakai bidan istilahnya, bisa lahir sendiri. Akhirnya populasi mereka sangat banyak dan ini menjadi ketakutan bagi Firaun. Sehingga anak-anak bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Yang perempuan nggak apa-apa, tapi yang laki-laki harus dibunuh. Sebab itu ketika Musa lahir, orang tua dari Musa ini melihat bahwa anak ini elok rupanya, ganteng ternyata Musa, ganteng ternyata Moses, sehingga sayang. Lalu disembunyikan di mana? Di sungai Nil. Anak-anak kalau udah usia 3 bulan mulai kenceng suaranya nangisnya, udah nggak bisa disembunyikan di rumah, disembunyikan di sungai Nil. Orang tua Musa memiliki langkah iman yang pertama, menanggung resiko ketika dia ingin anak ini menjadi milik Tuhan. Yang pertama, orang tua Musa menyembunyikan Musa di sungai Nil. Iman yang kita pegang itu penuh resiko. Daniel pasal 3 dikatakan di sana, Sadrak, Mesak, Abednego. Mau dibawa kemana? Dibawa ke dapur api, bukan dapur umum ya. Makanan ada tersedia di sana, dapur api yang menyala-nyala bahkan dipanaskan 7 kali. Panas. Harus dimasukkan ke dapur api. Kalau engkau tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego? Oh iya Raja, saya mau patuh, saya mau nurut. Tidak. Sadrak, Mesak, Abednego dengan iman yang berkata, sekalipun apa? Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dari dapur api tersebut, kami tetap ada di iman kami kepada Dia. Iman kami menyembah Allah yang hidup. Apa yang terjadi? Dimasukkanlah Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian atau dapur api yang itu sudah dipanaskan. Bahkan orang yang ikut melemparkannya pun mati terbakar. Apa yang terjadi di dalam dapur perapian? Sadrak, Mesak, Abednego ngapain? Menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan, dan kelihatan di sana ada 4 orang. Dan dia pasal 3 mengatakan bahwa ada 4 orang baginda raja di dalam sana. Yang satu itu rupanya seperti anak dewa, penuh dengan kemuliaan. Di dapur api sekalipun Yesus ada di sana. Iman kita harus menanggung resiko. Jangan angkat jere lingkungan. Lingkungannya ya lingkungan ya sekolah, lingkungannya mungkenen ya mungkenen. Iman itu harus tampil beda, mengandung resiko. Seperti ada lagi Daniel di gua singa. Daniel itu tokoh iman di gua singa. Dia dimasukkan ke dalam singa, gua singa yang singanya lapar. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang lecet dari kulit Daniel di gua singa. Malah singa-singa
sahur lagi, gitu ditukar. Siang buat puasa, malam buat makan. Kalau malam kalau siang puasa, puasa itu bagaimana janji kita kepada Tuhan. 2 jam boleh, 3 jam boleh, 4 jam boleh, gampang tuh, tapi sering dilalaikan. Iman itu kita harus punya resiko. Seperti kita tinggal di lingkungan, kita harus jadi resiko kita tetap ada di dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, iman menuntut pilihan yang tepat. Musa memilih hal yang tepat. Di ayat 24, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 24 tadi. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun dan lebih suka menderita bersengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Musa dibimbing, dididik di dalam istana putri Firaun. Ketika dididik, dibawa oleh putri Firaun, dia mendapatkan pengetahuan tentang Mesir. Dia mendapat pendidikan tentang Mesir. Iman yang timbul dari hati Musa adalah sebenarnya iman orang Mesir seharusnya. Kenapa rahasianya Musa tetap percaya kepada Allah yang hidup? Karena Yokebed itu siapa yo? Siapa yang tahu Yokebed? Ayo, siapa Yokebed? Yokebed mamanya Musa. Waktu diserahkan Musa diserahkan ke putri Firaun untuk disusui, Yokebed seorang ibu yang bijaksana. Selama dia menyusui Musa, dia menceritakan tentang iman kepada Allah Israel, kepada Allah yang hidup. Setelah Musa disapi umur 3 tahun, mungkin 5 tahun, dia diserahkan kembali ke putri Firaun sampai dewasa. Tetapi imannya tetap kuat. Bandingkan anak-anak yang tidak sekolah minggu dengan anak-anak yang sekolah minggu. Anak-anak yang sekolah minggu dari kecil, imannya pasti kuat. Walaupun mungkin dia terhilang, dia akan kembali lagi. Karena apa? Guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan di gereja selalu menyebut namanya. Tuhan berkati si Michael misalnya, namanya malaikat, tapi jadi misal ini ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Musa memilih hal yang tepat. Biarlah kita juga memiliki iman, kita memilih hal yang tepat, yaitu memilih kita bersama-sama dengan Tuhan. Walau kesenangan yang dimiliki Musa itu luar biasa, tetapi dia tetap memilih satu hal. Aku mau hidup bersama umat-umat Tuhan, dan aku mau sengsara. Apa? Sengsara. Ikut Tuhan itu sengsara. Lalu sekolah itu dikatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Apa? Dane, biru baik. Lakaban atau kali. Jalan selalu rata, ngantuk di jalan. Kalau jalan selalu rata, bosan, bisa nubruk. Harus ada gelombang-gelombang kehidupan biar kita pegang tangan Tuhan. Amin. Biar kita pegang tangan Tuhan. Yosua berkata demikian. Di dalam Yosua 24 ayat 15, ada yang bisa bacakan Yosua 24 ayat 15? Apa yang dikatakan Yosua untuk pilihan imannya? Yosua pasal 24 ayat 15. Coba bacakan yang keras supaya kita semua bisa
15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua memberikan pilihan kepada umat Israel, kepada siapa engkau akan beribadah. Tuhan pengen umat-umatnya beribadah, tidak terbatas di ruangan gereja. Beribadah itu tugas kita dengan Tuhan. Hukumnya wajib. Seperti kita makan, seperti kita mandi, seperti kita buang air, hukumnya wajib. Seperti kita mandi, kalau nggak ibadah makanya kita nggak mandi, baunya kayak apa? Jadi ketika kita memilih iman, kita pun harus dituntut oleh Tuhan mendapatkan pilihan yang tepat. Langkah yang ketiga, iman juga menuntut ketaatan. Jangan taat itu sepertinya hanya di gereja. Baik kalau di gereja, malaikat bersayap kalau di gereja, harum mewangi kalau di gereja. Udah sampai rumah ganti profesi, tidak lagi jadi anak Tuhan, tapi jadi anak hantu. Ya di gereja jadi anak Tuhan, begitu masuk rumah jadi anak hantu. Berbeda. Taat itu sampai kita meninggal. Bisa? Yuk taat. Taat. Mulai saat ini ibadah kita adalah ibadah berdoa. Pelayanan kita adalah pelayanan Maria. Duduk di kaki Tuhan berdoa. Berdoa itu bukan tugas cowok atau cewek. Berdoa itu bukan tugas bapak-bapak aja dan ibu-ibu aja, semua harus berdoa. Bukan hanya doa makan, doa tidur, tetapi doa pribadi kita kepada Tuhan. Dibutuhkan ketaatan. Kalau bapak ibu pengen berdoa khusyuk, masuk kamar kunci pintu, berdoa. Bilang sama yang punya kehidupan, Tuhan, pulihkanlah kehidupanku, supaya ketika aku memuji Tuhan, kuasa Tuhan benar-benar terjadi. Aku diberkati, aku dipulihkan, aku dilimpahi. Bukan terus datang uang sekarung, bukan. Dan pikir uang sekarung datang dari surga, wah aman, tentram dan damai. Saya juga mau kalau berdoa begitu. Begitu berdoa, Tuhan berkati aku, limpahi aku, pulihkan, langsung dilempar uang sekarung. Langsung saya hitung, hitung, ayo bagi amplop. Ya enggak? Bagi amplop, saya tak punya kepikiran, pokoknya saya mau bilang enggak. Saya minta bagi amplop. Udah mau bagi-bagi sama-sama, kita hemat. Sama si perlu ayo. Itu saya pakai, saya mau beli mobil deh, Fortuner deh, biar bener jalannya, nggak kayak pamper. Enggak. Ketika dia orang sekarang pasti saya pertama kali saya dapat cukup amplop. Ayo karena berkat Tuhan itu bukan punya kita. Kita cuma dipercaya doang. Kita cuma pengelola yang baik, mengumpulkan harta di dunia dan mengumpulkan harta di surga. Jadi butuh ketaatan di ayat yang ke-27. Jangan beralih dari Ibrani 11 ayat yang ke-27.
ketika dia mengorbankan dirinya turun ke muka bumi. Dia taat kepada Bapa sampai mati. Demikian juga Musa. Dia tahu persis panggilan hidupnya untuk apa. Mari kita punya iman yang ketaatan itu luar biasa. Tahu apa yang Tuhan mau. Saya mulai belajar banyak hal ketika saya ada di luar. Ketika saya ada di luar Haugelis, saya bertemu dengan banyak orang. Saya bertemu dengan banyak masalah. Saya bergaul dengan banyak orang. Saya mengerti banyak hal. Sampai Tuhan bilang, pulang. Tuhan, kalau aku suruh pulang, lengkapi aku. Jangan aku seperti orang kalah perang kalau pulang ke camp. Kakinya buntung, matanya nggak ada, nggak mau Tuhan. Kalau aku harus pulang ke campku, lengkapi aku sempurna. Saya bersyukur punya suami yang mendukung saya dalam mendengar panggilan Tuhan. 20 tahun saya sudah sekolah Alkitab, saya tinggalkan itu semua. Saya hanya jadi pelayan yang layak tetap, bawa firman, pimpin pujian, pimpin doa di gereja. Seperti gereja sendiri, saya pelayanan, betul. Karena saya gak pengen jadi gembala. Kalau jadi gembala tuh capek. Tiap hari nangisin jemaat. Oh Tuhan, keluarga ini belum punya ini, Tuhan. Keluarga ini belum punya ini. Dipikirin jemaatnya. Saya tahu mami saya kalau berdoa di sini pakai tisu, nangis dia, pusaka bongeng. Kadang-kadang pakai nama Chinese ya. Nggak tahu siapa orangnya, nggak tahu jemaat mana. Pokoknya dia berdoa buat orang Kristen di Haugelis. Dia nggak pikir itu bukan jemaat saya, jadi saya nggak doakan. Enggak, semua loh. Dari orang Batak, orang Cina, orang Sunda, orang Jawa yang Kristen, anak Pak Sunda. Saya juga nggak tahu yang namanya Bapak Paling Kesit yang mana waktu itu ya. Kesit didoain suku. Masih hidup ya Bapak Paling Kesit? No, mami saya berdoa buat dia udah meninggal. Paling Kesit itu suku ya. Nggak ngerti, saya nggak muda loh. Orangnya yang mana? Didoain loh. Ketaatan jadi seorang gembala itu kalau doa gak kira-kira. Mami saya itu luar biasa. Tuhan, saya nggak mau pagar gereja pakai pagar bambu. Emang lagu hanya milik bambu tempat rumah kita. Gak mau Tuhan. Pokoknya harus pagarnya besi. Kata papi ya, kalau belum berkatnya udah kita bikin bambu toh. Tapi beli di sana di kuburan mau ada tukang bambu, dibikinlah pakai pagar bambu. Seminggu kemudian anak Tuhan dari Pegadaian, tante maaf, saya sudah janji sama Tuhan mau kasih pagar besi bagi gereja Pantai Kota. Orang Pegadaian loh. Masa sih? Iya. Saya nggak tahu ketika saya ikut ibadah di gereja GPDI Pegadaian, hati saya Haugelis butuh pagar besi. Oh iya, ternyata pagarnya bambu. Langsung, ayo jemur. Panggil siapa tukang las kuliah zaman dulu lah, tukang besi. Udah, berapa uangnya? Nih, ini buat beli bahannya, ini buat ongkos tukangnya, ini buat double porsi, triple porsi malah. Jadi kita pikir kalau kita dikasih pagar besi, ongkos tukangnya bingung. Ya nggak? Nyatanya ya dikasih pagar besinya, dikasih ongkos tukangnya, dikasih berkat buat pastor ini. Ih, luar biasa. Itu cuma doa yang begitu. Saya pernah ngalamin ketaatan tapi mami saya ketika jemaat suka kabur. Jemaat kabur punya sayap. Sayapnya elok. Kabur semua. Yang ke gereja di sini 3 maknya Om Bunho, mamanya Om Bunho, Mak Arga sama anaknya yang Marta itu ya. Satu lagi mak siapa ya?
itu bisa ada seorang anak Tuhan dari Jakarta, dari Ketapang, GPDI-nya Om Ande, kesini khusus buat ke gereja Pantekosta Haugelis, ngelewatin berapa gereja dari Jakarta sini. Kesini bawa tas presiden karena dia direktur apa manajer, orangnya ganteng. Tante Om, tadi saya pagi ibadah di GPDI Ketapang di Jakarta. Ketika saya beribadah, hati saya berulang, kirim berkat ke Haugelis, kirim berkat ke Haugelis. Belum ada itu transfer BCA, BRI, belum ada. Dulu adanya zaman dulu wesel ya, wesel itu pesuwen, petani bisa minggu sebulan. Dia datang bawa tas presidennya, dia buka, itu amplop warnanya coklat, tapi isinya berjajar. Kami 3 sekolah di Indramayu, Elis, Dili, sana. Deni doang di sini sendiri. Gak tau Deni pernah ikut hitung gak duitnya. Tuh, apa coklat segepung. Ini Om, saya dapat bonus tahunan. Saya kasih buat Om Tante di sini. Loh, kita sekolah gak pernah minta sama jemaatnya Tante Lola. Elis durung bayaran, durung bayar kos. Uang itu ada, bahkan dari Belanda. Kalau Belanda itu uangnya apa ya? Holder ya, uang holder. Itu bisa nyampe ke Haugelis. Berapa ribu, berapa juta gereja yang terlewati. Ajaib. Cuma karena taat, suka berdoa. Itu saya saksi hidup karena saya anak pertama, jadi saya tahu persis. Biar jemaat kabur juga tetap anak-anak kami pakai tali garden, makanannya enak-enak, sehat, dikirim dari mana-mana sampai di kulkas garing. Apalagi kalau udah bisa harus garing langsung makan. Tuh, anak sekarang aja punya cucunya orang modern ini pada dominan. Nah itu ketaatan, di mana Tuhan taruh engkau, jadilah engkau imam. Amin. Di rumahmu engkau taruh, Tuhan taruh engkau, jadilah imam. Bawa keluargamu beribadah kepada Tuhan. Langkah iman yang tepat adalah langkah iman menuntut keyakinan akan setiap janji Allah. Janji Allah itu pasti, bukan PHP. Tetapi untuk kita mendapatkan janji Allah, kita pun harus berusaha dong. 3 langkah iman tadi, yaitu 1, menempuh resiko. 2, kita harus memilih hal yang tepat. Yang ketiga, ketaatan. Iman itu menurut keyakinan akan janji Tuhan, bahwa anak-anak orang percaya tidak akan menjadi peminta. Engkau tidak akan menjadi orang yang berhutang, tetapi engkau akan meminta. Itu berkat. Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Selama engkau taat kepada Tuhan, imanmu tetap di dalam Tuhan. Ketika engkau tua, engkau digendong. Ada kan lagunya tak gendong kemana-mana. Tuhan kita nggak capek, tak gendong kemana-mana kalau engkau sudah tua. Asal kita punya keyakinan atas setiap janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak seluruh jangan menyentuh mereka. Musa disuruh oleh Tuhan percikan darah anak domba untuk diambang pintu kiri dan kanan, supaya ketika malaikat maut akan menghukum orang Mesir, orang Israel atau orang Ibrani tidak akan mengalami, yaitu kematian anak sulung. Dan janji Tuhan itu betul terhadap kehidupan Musa. Janji Tuhan itu betul ditetapi. Karena janji Tuhan adalah janji
yang ya dan amin. Mazmur 119, kita akan pindah ke Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-140. Mazmur ini paling panjang ya. Mazmur 119 ayat ke-140 di sana katakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Janji itu apa? Firman Bapak Ibu. Janjimu sangat teruji dan hambamu apa? Mencintainya. Jadi mari kita punya keyakinan yang teguh untuk setiap janji Allah. Karena Allah itu benar. Janjinya itu tak pernah bohong, tak pernah gombal. Ibu-ibu ada yang pernah gombalin oleh pacarnya dulu, sekarang jadi suaminya. Nanti kalau kita menikah, kamu tak beliin gunung Himalaya misalnya. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang digombalin ya? Nggak ada ya? Puji Tuhan kalau nggak ada yang digombalin. Janji Allah itu benar. Seperti janji ketika kita menikah di hadapan Tuhan, Pak. Dalam senang, dalam susah, dalam sakit, dalam sehat, masa kekurangan, masa kelimpahan, terus ada bersama. Bisa? Mungkin omongan suami kita menyakiti hati kita. Mungkin perlakuan suami kita itu enggak enak benar. Tapi kita harus ingat janji pernikahan di hadapan Tuhan dan di hadapan ketika janji itu dilontarkan, nggak ada kan yang ini mau berjanji, iya Pak berjanji, Pak ternyata berjanji, tapi 2 bulan aja ya, kesannya nggak mau, nggak kan? Saya percaya kayak abang kita ini nama Bapak Tubara, pasti kan begitu, janji itu segenap hati. Kalau di orang atas itu pakai martupol segala ya, itu ada janji yang kuat. Itulah janji Tuhan. Belajar mencintai janji Tuhan. Roma 3 ayat yang keempat. Roma pasal 3 ayat yang keempat. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi Allah kita adalah Allah yang super benar. Manusia bisa melancang leceh. Jadi yang ini untuk terus ada di dalam janji Allah. Iman langkah yang kelima adalah iman yang menyelesaikan segala kesulitan. Ketika kita punya 4 langkah iman yang tadi di atas, yaitu iman yang penuh resiko, iman yang memilih dengan tepat, iman yang menuntut ketaatan, dan iman yang meyakini atas setiap janji Allah. Yang kelima ini goalnya, yaitu iman menyelesaikan segala kesulitan. Ayat Ibrani 11 ayat 29. Ibrani pasal 11 ayat 29, kita kembali lagi ke Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-29. Ada yang bisa baca kan? Goal daripada ketika kita 5 langkah ini adalah ayat yang ke-29. 2, 3. Ibrani 11 ayat 29. Karena ingat maka mereka telah mengasihi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba. Nah, goal dari iman Musa adalah ketika dia membawa seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita baca tentang Keluaran, itu bangsa Israel keluar dari
golnya itu, ketika 10 peluang diturunkan bagi Mesir, akhirnya bangsa Israel suruh pergi dari sana, pergi dari sini. Perginya itu disangoni, apa disangoni? Diberatin, diongosin. Tahu bangsa Israel pergi dari Mesir, diusir, dilempari dengan emas, dilempari dengan batu permata, dilempari dengan kain lenan halus, dilempari dengan barang-barang yang baik dari Mesir, dilempari. Nah kalau kita diusir dilempari pakai batu, disambit namanya, pakai batu. Enggak. Ketika kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Musa, seorang hamba Tuhan, diusir boleh, judulnya diusir, tapi yang dilemparinya emas, batu permata, berlian, rubi, semua dilempari, kain lenan halus, semua harta benda Mesir dilemparkan kepada bangsa Israel supaya pergi. Kamu di sini bikin kita binasa. Luar biasa. Ketika mereka pergi, baru bangsa Mesir ini, lah, kenapa pergi? Pada makan kabe, kambing, domba, anak, cucu digawa kabe. Nah hartanya kita digawa juga. Bangsa Mesir bingung, kok bisa? Kenapa kita begini? Kalau bukan Tuhan yang buat, siapa? Mau kita seperti bangsa Israel yang taat sama Tuhan? Kita dilemparin berkali yang nangkep, enak. Golnya itu sampai ketika bangsa Mesir sadar bahwa mereka, kita nggak punya apa-apa sekarang, nggak punya budak, nggak punya kambing, nggak punya domba, nggak punya ternak, nggak punya orang yang dibayar, nggak usah dibayar tentang kerja buat kita. Bahkan harta benda kita dibawa semua. Ya bawa siapa dilemparin? Supaya pergi diusir, dipakai semua, dikasih semua. Di depan Laut Merah, Musa sebagai hamba Tuhan galau, bingung. Bangsa Israel di belakang sudah banyak. Bagaimana caranya? Bangsa Mesir sudah mulai sadar dan mau mengejar. Suruh kembali lagi. Harta kita diambil, semua diambil kok. Balik lagi. Dengan pasukan perang yang hebat, bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Apa yang terjadi? Musa sebagai pemimpin umat galau. Sampai firman itu datang kepada Musa, acungkan tongkatmu dan Laut Merah terbelah. Apa yang dikasih Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang dapat membelah laut. Kalau kita masuk SeaWorld di Jakarta ya, ikannya ada di mana? Sebelah kiri, sebelah kanan kita, sebelah atas kita, ya nggak? Ikan itu berenang, kita seolah-olah ada di dalam laut. Ikan segala ikan pada di samping kanan kita air banyak. Coba yang nggak pernah kasih itu begitu. Kadang-kadang kita juga beli ini, kalau akuariumnya pecah, waduh, kita makan ikan hiu, akuarium raksasa dibikin supaya seolah-olah kita ada di dalam laut, menikmati pemandangan laut, menikmati ikan yang ada di dasar laut. Paling dalam juga ada namanya, ini apa. Kemarin sih kita udah janjian sama ini SeaWorld lagi promo 110 untuk 2 orang. Ayo, kartu kredit dikeluarkan biar kita bisa kesana ini SeaWorld sebelum corona Februari kita udah tuh. Aduh Cik, nggak bisa Cik, itu kartu kredit harus kepake itu 1 tiket. Waduh, pinjam kartu kredit siapa ya? Kita kan udah mikir tuh cari yang gratisan, maksudnya yang murah, yang gratis enggak. Bayangin 110 berdua. Waduh, mana punya kartu kredit enggak? Sama saja punya kartu kredit tak pinjamin tadinya udah mau gitu. Kita udah nanti aja kalau udah goal baru cerita sama Aca, karena Aca nggak bisa dijanjiin. Corona ditutup SeaWorld, gagal dia ke SeaWorld.
kuasa Tuhan. Bisa jalan, temboknya ini laut. Jadi saya bayangkan itu kita bisa lihat ikan seperti kita di sini. Banyak ikan, banyak udang mungkin. Saya percaya dasar laut itu tidak rata kayak jalan tol. Udah banyak batu juga jalannya. Bayangin bahwa bawa Ray, gendong jalan di laut, aku nggak bingung. Tapi spektakuler nggak Tuhan? Spektakuler. Tidak pernah seorang nabi pun bisa membelah laut kecuali Musa. Spektakuler. Kalau saya ketemu Musa di sorga, saya mau pinjam tongkatnya. Saya mau coba belah laut lagi. Kalau ada laut di sorga, pasti ada. Itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus memiliki 5 langkah iman. Mungkin di sini kita berdarah-darah, sakit, orang keren bilang kita harus bayar harga untuk mendapatkan Tuhan. Betul. Walaupun Tuhan gratis kasih keselamatan kita, tapi kita harus menjaganya dengan membayar harga. Sudah tahu bahwa remnya mana? Kalau kita naik mobil, naik motor, sudah tahu kan remnya mana? Kalau udah harus diinjak rem harus ngerem. Nggak boleh. Nggak boleh, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, biar iman kita mendapatkan goal seperti Musa membelah lautan dan menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Walaupun tentaranya Firaun mati wah, kalau sampai sekarang itu masih ada loh, itu di Laut Merah itu apa namanya, kereta bekas itu kan nggak ada yang bisa ngangkat, terlalu dalam laut itu. Kapal Titanic tadi bisa diangkat ya, tetapi kapal itu nggak bisa diangkat. Kereta kuda dari bangsa Mesir masih ada sampai sekarang, dan tidak ada seorang pun yang bisa ngangkat karena Laut Merah itu terlalu dalam dan terlalu banyak rahasia Tuhan di dalamnya. Jadi tidak satu pun yang dapat mengatasinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita memiliki 5 langkah iman menghadapi corona ini. Kita berdoa sama-sama satukan hati. Juli selesai kan? Ya, Juli selesai. Kasihan anak saya belum kenyang sekolah TK, tahu-tahu udah masuk SD. Kalau belum lagi masuk SD, tahu-tahu udah SMP. Wah, kalau nggak selesai kan kasihan toh. Ya kalau yang lulus juga, saya lulus. Tapi kok kayak nggak lulus, ngerti nggak? Lulus, Anda lulus. Tapi kok kayak nggak lulus karena nggak ada ujian. Gampang, apa galau? Nggak sedep lah ya. Kalau sayur mah orang dipakai ya, orang sedep. Gitu. Lulus mah lulus, tapi galau. Jadi biar kita selesaikan semua, kita berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Bapa